latihan dulu. Lang. Yuk. Kita sama-sama kembar hari ini, kita pakai ini, Lang. Tumben ya gue duluan ya. Nah, datang. Banteng. Sat. Halo. Oh, halo. Halo. Tumben nih, Mas Satria telat datang. Iya, tadi biasa setoran alam dikit lah. Terkenal. Agak gemules ya? Alam. Mulus, Pak. Abis makan pedes tadi. Iya, ngeri ngompol. Kamu umur berapa? Pas gila kan pakai Eh, sekarang pakai ini ya, pakai jaket denim ya, asik juga. Dingin Pak, lagi apa namanya, lagi hunting di hutan. Oh, iya, jurit iya. malam ya. Jurit malam. Dingin Pak. Retret, dia lagi retret. Oh, lagi jurit malam. Dulu zaman pesantren juga, gue juga ada tuh tiba-tiba nggak jelas banget. Gue suka bingung apa hubungannya pesantren sama jurit malam. Kalau pramuka sih nggak apa-apa. Kau pramuka nyambung ya. Oh iya Iya. juga ya. Sekolahan gue gua- pesantren, Pak. Oh iya, gue jebolan pesantren, gila. Gue 25 tahun pesantren. 25. Pesantren banget. Gue nggak jebolan Pesantren Bang. Pesantren banget, astagfirullah. Kok astagfirullah? Maksud gue, ya enggak, gue enggak pesantren. Mohon maaf pemirsa, udah kita sih. Balik lagi nih ngobrol tentang sama gue Faisal dan ada Mas Gilang. Bang dan ada juga Satria. Hari ini topik kita itu ngambil dari polling di Instagramnya generasi 90-an dan hasilnya kita cari mati. Memang kita yang bikin, kita yang kasih pilihannya, kita cari mati sendiri. Tidak tersangka-sangka bahwa pilihannya ada apa, Lang? Sebenarnya sih gue untuk topik ini gue rada-rada parno ya. Cuma kemarin ya demi followers terpilih paling banyak itu tentang mitos urban. Pilihannya apa aja sih, Pak? Kemarin tuh ada 4 tuh, pilihannya apa aja? Kemarin ada mitos urban, terus ada Super Sentai, ada boyband 90-an sama Daejeon Kuro. Oh iya. Kalau ada pilihannya mitos urban, 100% sih rata-rata orang pasti milih ke situ sih, Pak. Beda tipis ya? tapi sama Super Sentai mungkin nextnya bisa bahas itu. Mungkin lain kali pilihannya yang bikin orang Indonesia bingung tuh adalah kalau ada mitos urban sebelahnya Prahara Cinta, Pak. Oh iya. Bener. Bener. Kalau nggak salah dulu ada film Pocong Jatuh Cinta. Wah, itu udah the best banget tuh. Itu dua topik deh. yang paling disukai nama netizen ya. Iya, PH mungkin ada, kayak ada setan tapi ada jatuh cintanya itu iya. gimana gitu kan. Udah, orang Indonesia doyan banget itu. Atau enggak mungkin Oke, namanya ini Pocong Julid Jatuh Cinta. Pocong dulu jatuh cinta. Sama bukbang. Kan kalau Sama bukbang. Itu mukbang gitu. Kita ketawa-ketawa, ntar malam disamperin kelar. oh tenang, ini siang hari tidak seperti itu. Kita harus jujur sama Saya pemirsa. tetap Kalau diperhatikan hari ini saya berdiri. nggak duduk lagi. Iya berdiri lagi, Pak. Saya kembali berdiri. Bener. Kenapa saya ungkit saya berdiri? Karena bagi yang belum nonton kita di episode sebelumnya, kenapa gue hari ini berdiri lagi, itu tonton aja. Karena gue udah nyoba tuh, suruh duduk, gue duduk. Kayak kurang, Enakan berdiri. iya kurang meresapi gitu. Habis, iya. enakan berdiri. Jadi Bisa juga please sih, cek, kalau apa namanya episode kita sebelumnya yang ngobrolin soal apa? Micin. Soal Sebenarnya mitos urban yang mau kita bahas itu mitos urban yang lebih ke sehari-hari atau yang spiritual, Pak? Yang supranatural kok spiritual mah berdoa ya. Luas sih, Pak ya. Luas sih sebenarnya keseluruhan Luas aja. ya. Soalnya kan kalau ngomongin Indonesia ya, apalagi kan kental banget ya kayak mitos-mitos yang orang tua zaman dulu suka ngasih tahu, jangan begini, jangan begitu, segala macam. Ditambah lagi kita kan bau mistisnya kan juga kenceng kan. Pasti punya versinya masing-masing, pasti punya ceritanya masing-masing. Setiap daerah pun punya setan ciri khasnya masing-masing juga kan. Gitu. Jadi kita akan ngomongin masalah mitos-mitos emak-emak sampai mitos-mitos yang sifatnya setan-setan. Ya, kita bahas semua mitos secara in general di Indonesia gitu. In general ya. In general. Oke, yuk mulai. Ayo. Kita pemanasan dulu. Sebut. Mitos. Kalau kita ngomongin mitos, kita ngomongin pamali-pamali gitu kali ya, Pak ya? Pamali apa aja tuh? Kayak misalnya lu pernah nggak sih di zaman kecil, kalau gue suka kan main sepeda gitu ya sore-sore, main sepeda sore-sore itu pasti biasanya disuruh pulang kalau nggak disuruh karena suruh mandi sore, tapi juga disuruh kayak cepetan udah mau maghrib, masuk masih kecil, entar digondol wewe gombel.
Ya. Ya, kayak semua daerah ya. Ada lagi kayak kalau makannya zaman kecil kan makan susah kalau gua ya, makan susah. Walaupun tidak tercermin sekarang badannya rada besar ya. Cuma zaman dulu kalau susah tuh pasti ditakut-takutinnya. Makan nasi yang banyak, habisin, tanggung jawab, karena nasinya nangis. Waduh, nasi bisa Gitu. nangis ya. Waduh. Nah, walaupun mungkin itu lebih ke ngasih pesan aja kali, maksudnya lebih menghargai makanan dan segala macam. Tapi ada mitos yang kejadian bener. Kalau orang bilang Nasinya nangis beneran. jangan, enggak, ada cerita mitos beneran Pak ini. Apa? Jadi kalau ada yang bilang, misalnya ada contoh namanya kakak T deh, misalnya kita kasih inisial T. Inisial T ya. Kak T jangan nyapu, nyapunya bukan jangan nyapu malam-malam, kalau nyapu yang bersih, nanti suaminya bewokan. Gitu kata Kak, dapetnya Mas F. Jadi Mas P sama Mas F alias Mas Faisal. Jadi gue pernah cerita jadi waktu lu bilang kita mau bahas mitos, gue pernah pas lagi ngobrol-ngobrol compiling idea dan sebagainya, gue cerita dulu bini gue pernah ada kejadian sih. Kenapa? Emaknya pernah ngomong ya, dia disuruh emaknya bantu bersih rumah lah, nyapunya baru sempet malam-malam Pak, tengah malam digituin sama emaknya gitu, kamu ini nyapu tengah malam nanti jodohnya dapetnya bewokan lo katanya gitu. Nah, Dapetnya bukan bewokan lagi, dapetnya anak kingkong bulu di mana-mana. Tuh. Ini buat yang nggak tahu, ini cerita tentang Mas Faisal Amril ya, dengan sang Based on true story ya. Iya. Halo Kak Tiara, kalau nonton. Iya, istri saya Istri kena saya tuh mitos-mitos. Tapi iya Zat, ada hal-hal yang menarik karena background nyokap gua kebetulan tuh Jawa ya. Dan gua nggak rasis, mungkin yang Jawa yang di luar sana bukan maksud apa, tapi Gue juga Jawa. toh gua ngomongin emak gua sendiri ya kan. Jadi nyokap Jawa itu identik sekali, nyokap gua emang percaya yang aneh-aneh, yang apa mungkin bahasa umumnya katanya kejawen atau apa yang kayak gitu-gitu, emang yang mistis-mistis tuh yang tahil-tahil tuh kuat banget. Makanya gue setuju sama yang tadi yang gue paling nggak masuk akal adalah kamu jangan ini loh Mas, kok berdiri tuh depan pintu nggak dapet jodoh gitu kan. Ya gue sering berdiri depan pintu, cuma alhamdulillah gue punya anak 2 sekarang udah, jadi jodoh juga ya udah terjawab, alhamdulillah dapet jodoh. Tapi sebenarnya ternyata dari emak-emak ini menurut gue pesan-pesan orang jadul ini yang kayak agak-agak mistis dan mitos sebenarnya lebih kepada pesannya ya kali ya. Ya lu ngapain berdiri depan pintu, orang keluar masuk jadi susah gitu gitu. dong, Bos. Iya benar. Ada ininya ya, ada reason behind-nya ya. Iya, ada pesan. Potong kuku nggak boleh malam-malam. Gue bilang apa hubungannya? Potong rambut juga deh kayaknya, potong rambut. Ya simpel, lu ngapain potong kuku malam-malam, udah gelap, udah cahaya kurang, kita udah capek. Yang ada jari lu kepotong dagingnya gitu. Zaman dulu kan listrik nggak ada ya Pak, mungkin. Listrik masih susah, orang malam-malam pakai lampu teplok doang, mungkin alasannya dari situ kali ya. Tapi lu suka kepikiran nggak sih, maksudnya kayak model-model tahayul-tahayul seperti ini tuh munculnya dari siapa ya? Dari era kapan ya? Pernah kepikiran nggak sih? Pernah. Apakah ini dari orang Belanda, zaman Belanda, atau dari zaman Jepang, atau dari zaman kerajaan dikasih tahu kayak gini Pak? Atau dari zaman Paleolitikum ya, Paleolitikum. Kayak emang dari itu deh, dari nenek moyang. Nggak, itu secara pendekatan psikologisnya ada kali. Mungkin orang tua kita mungkin zaman dulu mau bilangin anak tuh gimana ya, memang paham menakut-nakuti ini memang cukup melekat di darah kita dan memang ampuh. Iya, mungkin daripada menjelaskan secara gamblang gitu, misalnya nggak boleh nyuci piring malam-malam, nanti kesenggol terus piringnya pecah, daripada jelasin sepanjang lebar lebih cepat dipakein itu sih takut-takutin. Ditakut-takut mitos-mitos itu. Pamali nanti kenapa gitu, lebih cepat sih, orang juga jadinya takut kan, bukan malah bertanya-tanya. Tapi selain cerita-cerita yang kayak mitos-mitos pamali gitu, tapi kalau yang berbau-bau mistis itu juga kayak udah ngelekat banget sih Pak. Itu Pak. Waduh. Kayak kalau di takut lu ya. Gue mau mute boleh nggak? Kayak kalau kayak misalnya di Jakarta ya, zaman sekarang sih si rumah ini udah nggak ada ya, kayak rumah hantu Pondok Indah. Iya sempat booming tuh. Itu kan ceritanya tuh sangat legend banget, kayak semua orang kalau lewat situ tuh kayak ini Pondok Indah ya, misalnya dia nggak pernah main gitu kan, rumah hantunya yang mana? Nengok tuh yang itu gue inget banget itu rumah hantu Pondok Indah. Dan ceritanya juga katanya konon di tahun, gue nggak tahu tahun berapanya,
tahun 80 mungkin ya, atau tahun 90 atau tahun kapan, katanya itu rumah sekeluarga meninggal ya, ada perampokan ya atau apa segala macam. Cuma yang bikin jadi mistisnya, katanya dulu ada kejadian di belakang lu ada apa enggak? Ada laba-laba. Yang bikin seremnya itu, katanya pernah ada kejadian ada tukang nasi goreng lewat situ, ada yang mesen katanya dianterin ke dalam, terus tukang nasi goreng nggak keluar Pak. Nah itu bener nggak sih Pak? Nah itu yang nggak tahu tuh. Kembali kepada ini ya, kepercayaan masing-masing aja ya. Iya. Percaya nggak percayanya itu nanti lah. Cuma gue tau banget. Sampai difilmin loh. Iya, gue tau banget karena gue emang hidup di era itu gitu, di mana semua anak SMA pada saat itu, gue SMA tahun 99-an lah ya, 98, 99 itu seru banget. Kadang-kadang kita kalau sama adik-adik kelas, mau paskibra, mau apa, ngeplonconya, maksudnya ngeme lagi. Pelonco ya bahasanya ya? Ospek. Ya ospek semacam itunya, kita ke bawah ke tempat-tempat serem. Kalau di Jakarta tuh ada rumah kentang Jakarta di Dharma Wangsa. Ada rumah kentang di Dharma Wangsa ada. Di Bandung juga ada yang nyebut-nyebut. Betul. Untung gue bukan jadi adik kelas lo ya. Ada era di mana ini gue pas SMA memang jadi hunting kayak gitu. Ini dekat rumah gue nih, Juruk Purut kan ada ini kepala pendeta, hantu kepala pendeta. Konon katanya, ya, tapi katanya. Gue mengucap alhamdulillah ya, tapi alhamdulillah selama pencarian gue yang kayak gini-gini sih gue nggak pernah berhasil bertemu gitu. Tapi emang yang kayak gitu-gitu tuh percaya nggak percaya sih Pak. Soalnya kalau kayak kita ngomongin cerita-cerita kayak gitu di keluarga gue pun juga ada yang merasakan langsung gitu, ada pengalaman sendiri soal mistis juga gitu loh. Jadi bingung juga sih percaya nggak percaya. Toh juga kalau kita nonton YouTube kan ada kayak channelnya Jurnal Risa, channelnya Jokal, channelnya siapa macam-macam itu, memang mereka hunting dan ternyata memang ya real ada, memang kehidupan mereka ada sih Pak. Cuma mungkin cerita yang berkembangnya belum tentu cerita asli kejadian mereka gitu kali ya. Ya memang gitu. Sukanya kan kalau gue nggak mau menunjukkan kepada sebuah satu pihak, tapi umumnya kadang-kadang cerita tuh suka dibumbui. Ya Tanah Kusir itu kuburan Bung Hatta tuh, ya, Tanah Kusir kuburan. Itu cerita sama gue kalau depan muka gue tuh kayak ceritanya kayak udah heboh banget, ada ngelihat kuntilanak lewat lah, atau di mobil lagi lewat kuburan tuh belakangnya ada perempuan kayak, demi Tuhan, demi ibu saya usianya 36 tahun, saya tinggal di Tanah Kusir 33 tahun dari lahir, alhamdulillah kagak pernah ada apa-apa gitu. Jadi terus suka dikasih bumbu-bumbu gitu. Terus sama kalau ngomongin kuburan, ngomongin apa, kayaknya tuh kayak nggak semua sih mungkin ya, kayak ada cerita kalau misalkan lu sekolah SMA, SMP, dulu sekolah kita tuh bekas rumah sakit loh, dulu sekolah kita bekas kuburan loh. Terus kayak emang semua sekolah dulu itu bekasnya itu gitu loh kan. Tapi emang sekolah tiap malam emang semua sekolah serem. Tiap malam memang serem sih Pak. Iya serem. Satpamnya serem ya. Tapi kalau gue pribadi lebih percaya kepada kalau sebuah ruang atau bangunan atau apapun itu tidak pernah kita tinggali atau tidak pernah ada dia dikunjungi. Gue termasuk yang percaya bahwa ya pasti jadinya angker. Tambah side effect-nya itu adalah udaranya pasti jadi lembab karena tidak pernah ada angin masuk. Itu yang bikin kita jadi bulu kuduk merinding gitu ketika kita masuk gitu. Tambah lagi ya ini baunya lembab, jadi ya udah pasti instingnya jadi serem nih gitu. Padahal mungkin belum tentu ada apa-apa. Tapi ya mungkin juga tempat-tempat seperti itu buat mereka itu nyaman kali ya. Iya. Itu juga bisa kan. Kalau dari yang gue percaya ya, memang dari kecil tuh diceritainnya yang kayak gitu-gitu memang bahwa makhluk halus atau yang di luar yang pokoknya yang makhluk-makhluk yang tidak terlihat ini memang suka banget sama tempat yang kosong dan sebagainya. Belum lama kan ada lucu-lucu lah di berita-berita itu yang kayak 3 bulan maksudnya PSBB atau WFH, seorang putri balik ke kosannya terus tiba-tiba kesurupan, yang jadi kayak padahal tadinya nggak ada apa-apa di kosannya dia gitu lah. Itu kesurupan itu tagihan kosan. Iya, kesurupan tagihan kosan. Boleh. Lu lagi nyoba gaya gue ya? Lu lagi nyoba gaya gue untuk ini ya, candaan yang approachable gitu. Iya, tahun 90-an itu eranya Mr. Gepeng sih kayaknya, kalau misalnya telepon ke berapa gitu nanti ada yang ngangkat. Oh enggak tahu, gue nggak ngalamin itu. Gue ngalaminnya Tuyul dan Bayul, itu serem juga sih.
Sama Jin dan Jun. Sama Jin dan Jun. Sama si manis jembatan Mr. Gepeng. Ancol. Cuma jembatan. Iya tuh, cuma jembatan Ancol tuh itu kayak cerita ini ya, urban legend gitu ya, Iya, tentang apa Ancol, Iya. cuma jembatan Ancol. Kalau ini kalau apa namanya? Apa? Kalau suster ngesot, ya suster ngesot. Aduh. Iya. Kita Suster jangan ngesot, kesana Pak. deh. Gua habis Suster nonton Jelangkung dulu anjing nggak bisa tidur seminggu, Kamret. Iya, Jelangkung katanya dulu kayak kalau Jelangkung kan apa? Datang tak dijemput, diundang, dijemput. datang tak dijemput, datang tak dijemput, Pulang. pulang minta dianterin. Mau minta dianterin. Iya, lu Itu kira kayak gue ya. Gue sering gitu tuh. Datang ke kantor rame-rame nggak ada yang nggak apa-apa sendiri. Pas pulang minta anter ya. Anterin gue balik. minta diantar. Iya begitu tuh. Lu pribadi Oh. berdua nih ada punya pengalaman gitu nggak sih? Maksudnya yang emang entah di lu, entah di keluarga lu atau apa, lu punya cerita mistis nggak? Gue soalnya ada. Oh, lu ada? Dan itu lumayan seru. Ada. Ya udah lu duluan. Lumayan. Siapa Gilang lu mau lu duluan? Gue coba deh. Lu duluan deh. Coba, tapi ini ceritanya ini hantunya hantu internasional, Pak. Wish. Oh siap. Hantu internasional. Oh siap. Ini lucu. Jadi gini ceritanya. Gue punya tante kebetulan tinggalnya di luar. Nah, tante gue ini punya temennya ini di apartemen teman tante gue ini suaminya itu suka tugas lah. Suka tugas keluar, jadi si temannya tante gue ini di apartemen suka sendiri dan segala macam. Ya pada umumnya orang-orang Indonesia yang tinggal di luar itu kan suka ibu-ibunya nongkrongnya juga sama teman-teman ibu-ibu sesama orang Indonesia. Ya. Jadi kalau ketemu tuh suka ngobrol-ngobrol hai kayak gitu, sampai si temennya tante gue ini nih ditanyain sama temennya yang orang Indonesia juga, kayak nanya, di rumah lu tuh lagi ada tamu ya, kata dia gitu kan. Di rumah lu tuh lagi ada tamu ya. Tamu nggak ada, gue sendiri kok, suami gue lagi tugas bla 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 gitu. Ada orang gue telepon, jawabnya tapi bukan jawab bahasa Indonesia atau bahasa Inggris katanya, jawaban bahasa Jepang. Jadi pas ditelepon katanya ada yang ngangkat tapi jawabannya tuh moshi moshi gitu. Ngomongnya moshi terus diulang-ulang, diajak ngomong apa moshi langsung ditutup. Penasaran dong, temennya tante gue ini penasaran, kok ngomongnya moshi, dan yang ngomong nggak cuma satu orang, yang ngomong 2 orang, bilang katanya di rumah lu lagi ada tamu suami lu ya, kok ada suara orang Jepang ngomongnya moshi. Dah kepikiran dia, sampai rumah tuh kayak masih kepikiran apa ya, kok ngomongnya kayak gini. Sampai suatu saat, entah besoknya, entah berapa hari setelah temennya ngomong kayak gitu, telepon di rumahnya bunyi nih ceritanya. Telepon di rumahnya bunyi. Pas telepon rumahnya bunyi, ini orang jadi kepikiran si cerita temennya itu kan. Loh, kalau telepon bunyi katanya yang ada jawabannya moshi. Dia ngintip dong dari pintu kamar ke telepon di ruang tamu apartemennya gitu. Pas dia nengok, lu paham kan, cewek Jepang pakai kimono itu terlihat berdiri di telepon, di samping teleponnya. Itu berdiri. Ngeri. Itu berdiri, ini sumpah demi apapun. Dia ngelihat langsung itu berdiri. Itu berdiri di samping teleponnya. Si makhluk Jepang itu. Nah, dia langsung tutup pintu. Berarti mungkin dia. Nah, sampai akhirnya nih, gara-gara si cerita moshi dan dia terlihat si cewek Jepang ini yang pakai kimono lengkap, ceritalah ke tante gua. Nah, karena kebetulan juga tante gua itu suaminya orang Jepang, jadi kayak kita ngebahas soal ada apa sih dengan kok bisa si cewek Jepang dan kayak gini-gini gitu kan. Akhirnya mulai dari pembahasan tante gua mulai nanya, di rumah lu ada ini nggak, ada pajangan berbau-bau Jepang nggak, katanya gitu, pajangan yang memang asli Jepang kayak gitu. Oh ada. Jadi tuh kalau misalkan ada pajangan Jepang tuh kayak dari Jepang tuh kayak boneka geisha gitu yang cewek putih gitu pakai lengkap kimono, itu biasanya di kotak kaca gitu Pak. Di kotak kaca itu biasanya buat pajangan atau buat oleh-oleh atau segala macem. Nah ternyata tante gue akhirnya cerita, jadi orang Jepang itu setiap membuat suatu karya seni yang kayak seperti itu, yaitu sama lah kayak orang-orang Indo, kayak macam kalau ada orang Indonesia kan punya keris. Nah kalau mereka itu tuh juga kayak seperti ngasih lah di dalamnya, tapi tujuannya bukan untuk negatif, tujuannya
Untuk pertama, untuk kesan wow di saat dia ngelihat si karya itu. Kedua, one day siapa yang pemilik si pajangan ini itu sebagai penunggu rumahnya supaya ngerasa dijagain lah gitu. Terus lucunya ada lagi nih, nyambung juga lu nih. Sat. Nah, si Gue baca komik deh. si pajangan yang sejenis di pajangan yang sejenis ini di rumah gue juga ada. Dan yang kalau di rumah gue yang ngelihat itu om gue sendiri. Om gue dari Jogja lagi main, nginep di rumah di Cinere. Dan dia ngelihat itu subuh-subuh. Dan itu kan posisinya pajangan nanti deh gue fotoin, gue kasih Enggak. Gue kasih Waduh. Enggak, makasih. Gue kasih ke editor. Nanti munculin aja nih, maksudnya pajangannya seperti ini. Nah, jadi si om gue itu ngelihat subuh-subuh gitu, dia subuh-subuh pagi mau ke toilet, dia ngelihat itu ada di ruang tamu lagi berdiri cewek pakai baju Jepang. Gitu. Dan pajangan ini itu dari gue belum lahir, tante gue punya si pajangan Jepang ini. Gitu. Tapi gue sendiri nggak pernah ngeliat. Tapi om gue yang notabene baru pertama kali ke rumah dan dia nginep, itu yang diliatin, dia ngeliat itu. Kalau apa namanya kalau misalnya pagi-pagi gitu terus tiba-tiba yang nongol di ruang tamu Meru sih gue seneng ya. Oh ya, Meru ya, HKT 48 ya. Kalau itu gue ngeri. Gue di rumah iya Pak, horor Pak. Itu mainan yang Jepang itu buang aja mendingan deh Teh. Makanya katanya gue nggak mau begadang itu si temennya tante gue, gara-gara dia tahu itu dan dia ngerasa risih, itu dibakar Pak, si pajangan kaca itu dibakar. Cuma kalau yang di rumah gue nggak dibakar, masih ada sampai sekarang, ada 2 malah. Dan sampai sekarang masih ada. Jadi masih ada 2 malah. Iya, gue nggak ke rumah lu, nggak akan pernah gue mau ke rumah lu. Ntar gue fotoin, nanti dia dimunculin di sini nih. Gue jadi Ultraman dulu. Horor Pak, hantu internasional. Bisa begitu ya? Bisa gitu Pak, ya, gue jagain. Kalau Jawa sih paling nggak jauh-jauh dari keris ya. Ya sebetulnya kalau ngomong Jepang ya jatuhnya nggak internasional ya. Pokoknya Asia tuh biasanya setannya mirip-mirip. Lu lihat aja tuh Sadako, Ju-on, apalagi lo ulang banyak deh tuh. Nama Indonesia sama Kunti sama bedanya, maksudnya kayak gitu-gitulah. Makanya horor-horor Amerika sama Eropa gitu, kayak kalau di luar kan ada Loch Ness Monster gitu. Mereka percaya kayak gitu-gitu, atau Frankenstein atau vampir atau lah. Iya, makanya gue nggak pernah serem sama mitos-mitos luar karena semua bisa dibunuh pakai apapun gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ketemu Kunti gitu, kalau misalkan gue Muslim kayak, cara ngilangin gimana? Suruh baca ayat kursi. Mati aja gue. Udah nongol di depan suruh baca ayat kursi, hafal juga kagak, gue kabur. Ya udah. Lu nggak ada Pak? Gue ada, cuma abang-abangannya udah datang. Oh, udah datang. Kebanyakan ya gue cerita horor. Abangnya udah datang barusan, sumpah. Kalau gue banyak banget cerita mistis padahal. Ya kalau gue sih mistis ada cerita pendeknya, simple, karena di namanya setiap rumah tuh konon katanya percaya gue emang ada penunggunya. Kalau di kamar gue memang suka ada penunggunya gitu, kayak tengah-tengah kalau misalkan apa suka ada bunyi langkah atau apa. Bunyi itu suka ada yang aneh-aneh, suka yang aneh-aneh lah gitu. Kayak sampai suatu malam gue suka kebangun, gue refleksnya kalau malam pengen pipis pengen apa, gue kebangun refleks gue ada pasti megang handphone dong gitu, kayak ngecek karena gelap kan, gue mendingan megang handphone nyalain kayak keterangannya gitu daripada nyalain lampu anak-anak ntar pada bangun. Ya udah gue arah ke pipis segala macam-macam. One day pada saat itu malam itu kebetulan emang lampu kamar mandi gue dari sore udah kelap-kelip, udah mau putus gitu. Yang akhirnya apesnya gue pada saat malam itu harus mati gitu, pas mati gitu. Ya udahlah, gue pipis dong, tapi dengan ini di sini kan. Wah, itu terjadi. Dunia masuk. Pas gue dang, notifikasi masuk. Anda telat bayar pay later, selesaikan nyeremin batu. Anjir. Itu horor parah. Bunganya lumayan tuh horor, Pak. Itu mistis. Udah, habis itu ya udah gue bayar tuh si letter udah tidur. Alasin hilang lah ya. Iya, horor. Tagihan-tagihan itu jauh lebih horor dari hantu-hantu sekitar rumah gue.
Bisa aja lu kalingkongkun. Cuma Iya, kalingkongkun. Ya kayak bisa aja lu dapur somai tengah nggak ada. Iya. Gini ya. Iya gitu. Ya. Gue mau nanya Gilang sih, lu nggak ada Lang? Gua apa ya? Gua anaknya parnoan. Apa namanya? Rumah gelap dikit aja masih suka kepikiran. Tapi sampai sekarang sih gua puji Tuhan nggak punya pengalaman sama sekali. Aneh-aneh nggak ada ya. Supernatural. Iya. Iya. Syukur lah. Yang langsung Beruntung. ngerasain gitu sih nggak. Untungnya sih Gua- untung sampai sekarang ini gue juga. Karena kita bertiga itu ternyata tidak punya pengalaman yang sebegitu impact dengan kemistis-mistisan, kesetan-setanan, ke hantu-hantu apapun namanya. Gue mau ngomong sama yang nonton. Tolong Yes. berbagi cerita kalian tentang mau ngomongin kuntilanak ke, gue pernah digendong pocong ke, atau apa, terserah versi kalian Kalau masing-masing. Ya, cerita tentang versi kalian masing-masing tentang setan atau enggak. Oh, nyokap gue dulu lucu malahan punya mitos yang lebih aneh lagi di luar yang kita omongin. Please komen di kolom komen, nanti kita bahas abis-abisan tuh di kolom komen. Ya, Ceritain aja pengalaman mistis lu. kalau misalkan kali ini komennya itu tembus 100 komen khusus untuk topik ini, ya ini janjinya dari gue, saksinya nih ada 2 orang. Kalau tembus komen kita bisa angka 100, ya kan? Ya. Gua akan pilih tiga orang yang ceritanya menurut gua kayak bikin merinding gimana. Horor. Gitu atau horor. Gua kirimin kaosnya generasi 90-an. Iya. Janji gue. 3 ya. 3 pemenang. komen. 3 pemenang. Karena Ya, pokoknya. kita bertiga. Ya, karena kita bertiga. Gua kirimin Jadi nanti 3. Mas Isal, Kak Gilang, sama Milih. gue yang milih. Betul. Masing-masing kita gua pokoknya ntar udah nembus 100 komen. Syaratnya nembus 100 komen. Iya. Kalau nggak nyampe pengen 100 Bang. komen ya nggak jadi. Bagus Oh, itu iya. kaos generasi. Iya, banyak yang Yo, baru-baru. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagramnya PT Kebahagiaan Itu Sederhana. Follow Instagramnya Instagram Generasi 9 itu pasti dong. Dan subscribe di channel YouTube-nya Kebahagiaan Itu Sederhana yang selalu menarik dengan berita dalam dunianya. Ada 90s and 90 second, dan kedepannya akan banyak program-program dari kita yang akan terus kita develop dan pastinya ciamik. Ya wes, kita akhirin aja ya, Gilang udah lemes soalnya. Iya. Ya, saja. Kenapa masih gini ya? Kenapa posenya masih gini? Ya, Nggak, bisa nggak. aja. Iya. Oke, mari kita sudahin. Bisa hanya bersama. Dah. Gua Faisal Amril, Gue Ya. bilang. Saya Satria. Dadah. kita pamit. Bye-bye.